Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi yang berbahagia hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Di pagi yang cerah ini Allah kasih kesempatan kepada kita untuk melangkahkan kaki dalam rangka thalabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Siapapun orangnya berjalan secara serius, fokus dalam melewati satu jalan yang banyak hambatannya, banyak gangguannya, dalam rangka untuk menguatkan ilmu, dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan jalannya masuk ke dalam jannah. Dan mudah-mudahan langkah kaki kita ini bagian daripada usaha kita untuk mendekat ke jannahnya Allah Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai hari kiamat. Di kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tauhid, fondasi keluarga bahagia. Kita akan menyampaikan terlebih dahulu urutannya. Kita akan mencoba memahami siapa kita. Manusia dalam bahasa Arab itu sering disebut dengan an-nas atau al-insan. Disebut sebagai manusia itu ketika di dalam diri manusia tersebut ada dua hal. Yang pertama ada fisiknya, yang kedua ada rohnya. Kalau proses jadinya manusia dari fisik, mohon maaf kalau bahasa saya, di sana oleh Allah diberi ikhtiar.
laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian melahirkan seorang anak, ketika prosesnya itu berkumpullah atau terjadilah janin, di mana ketika janin itu sudah ada di dalam rahim seorang wanita tadi bisa berikhtiar agar supaya janinnya sehat, dia makan sehat dan berbagai hal dia lakukan, termasuk di dalamnya mungkin sudah mulai mendengarkan kepada janin yang sudah semakin membesar tadi dengan ayat-ayat Al-Quran. Ada ikhtiar manusia ini. Kalau ada orang nggak ikhtiar, dibiarkan, bisa jadi janin itu akan rusak, bisa jadi janin itu akan mati. Ketika umur janin itu adalah 4 bulan, Allah tiupkan ke dalam janin tadi roh. Ketika janin akan lahir ke muka bumi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. 172 dari surat Al-A'raf. Ketika Allah mengambil perjanjian kepada anak turun Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil sumpah kepada setiap kita, bahkan seluruh manusia. Mereka yang lahir orang tuanya, kedua orang tuanya Islam, diambil perjanjian itu oleh Allah. Mereka yang lahir ke muka bumi ini, orang kedua orang tuanya bukan Islam pun dimintai oleh Allah persaksian itu. Apa bentuk persaksiannya? Alastu bi rabbikum. Allah meminta persaksian kepada setiap kita. Apakah kalian akan mengakui? Apakah kalian akan mengakui kalau aku ini adalah Rabb kalian? Qalu, semua kita ini pernah memberikan jawaban ketika berada di rahim ibu kita masing-masing. Bala syahidna, betul ya Allah, kami betul-betul bersaksi. Sehingga ketika seorang anak lahir ke muka bumi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir ke muka bumi ini, dalam urusannya dalam manusia, lahir dalam keadaan fitrah. Dalam arti fitrah diterangkan oleh para ulama adalah bertauhid. Makanya kita katakan, dulu setiap anak yang lahir ke muka bumi ini lahir dalam keadaan bertauhid. Dengan persaksian alastu bi rabbikum, kita semuanya pernah memberikan jawaban sama. Bala syahidna, betul ya Allah, kami betul-betul bersaksi atas ini. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya, atau dimaknakan lebih luas lagi, siapapun yang mengasuhnya, yuhawidanihi, mungkin akan menjadikan anak tadi menjadi Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan anak tadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan
orang tua ketika berkaitan dengan keluarga ini. Peran bapak, peran ibu, peran pengasuh sangat besar di dalam menegakkan tauhid yang sudah dibekalkan oleh Allah kepada setiap anak yang lahir ke muka. Jadi bapak dan ibu ini yang memiliki tanggung jawab untuk menjadikan anak-anak yang lahir terjaga tauhidnya, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, tunduk kepada Allah. Nanti kita akan kasih sedikit. Bertemunya roh dan jasad, lahir ke muka bumi, disebut oleh Rasulullah lahir dalam keadaan bertauhid. Dan ketika itu Al-Quran membahasakan itulah nafas, jiwa. Jadi bergabungnya antara roh dan jasad bergabung menjadi satu disebut dengan nafas. Seperti ada kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut, itu setiap yang berjiwa, artinya manusia yang hidup. Manusia yang hidup bergabungnya antara jasad dan roh namanya nafas. Nafas tadi dalam keadaan bertauhid. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqulu lahu sajidin. Surat ke-15 surat Al-Hijr ayat 28 29. Ketika aku sudah sempurnakan, ketika aku Allah sudah menyempurnakan penciptaannya, mereka sudah lahir ke muka bumi. Apa yang terjadi ikhwan fillah rahimahullah? Maka Allah ingatkan kita, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh betul-betul beruntung siapa mereka yang mau membersihkan nafas, membersihkan jiwa tadi dengan menjaga tauhid. Terjaganya nafas dengan diisi tauhid itu menjadi harga yang sangat mahal yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang betul-betul harus kita syukuri, nikmat yang betul-betul harus kita jalankan, segala perkara yang menjadikan kita dianggap sebagai seorang hamba yang bersyukur. Beruntung orang yang mau mensucikan. Tapi Allah ingatkan, wa qad khaba man dassaha, betul-betul akan merugi. Siapa orang yang mengotori jiwa? Orang yang lahir, anak yang lahir ke muka bumi dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan bersih, betul-betul akan beruntung orang yang mampu menjaga kebersihan itu. Tapi betul-betul rugi siapa? Mereka yang mengotori, mereka yang mengotori jiwa yang bertauhid tadi, mengotori jiwa yang bersih tadi dengan amalan-amalan yang dipengaruhi oleh syaitan. Jadi astagfirullahaladzim. Saya terangkan sedikit. Ini mungkin keluar daripada materi, tapi perlu saya sampaikan. Ketika orang membersihkan jiwanya, menjaga tauhidnya, itu peran besarnya adalah malaikat yang memberikan bantuan tadi. Tapi begitu orang mengotorinya, maka itu adalah peran iblis, peran setan laknatullahi. Makanya kalimatnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sebelum kalimat aflaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami ilhamkan kepada jiwa tadi sifat fujur dibawa oleh setan dan sifat takwa dibawa oleh malaikat. Nah, tugas kita adalah membentengi keluarga ini, membentengi keluarga bahagia.
Ini dengan tetap menjaga tauhid sampai titik darah penghabis. Sampai titik darah penghabis. Anak semakin besar, kadang ada sifat fujurnya. Sifat fujur itu sifat yang dipengaruhi oleh setan. Hasilnya maksiat, dosa. Wa taqwa, sifat yang dibawa oleh malaikat. Hasilnya baik. Tenang, bahagia. Sifat takwa. Tapi begitu nafas tadi yang pada hakikatnya diwakili oleh jiwa, dalam bahasa lain al-qalb, hati, tapi berguncang sedemikian rupa dengan keadaan-keadaan yang menimpa di sekitar. Masya Allah, dengan pengajian begini itu kayak sifat takwanya luar biasa. Nanti saya pulang pengajian, nanti saya akan sholat tepat pada waktunya, nanti akan mulai saya sisihkan sebagian rezeki saya untuk saya gunakan untuk urusan akhirat saya akan jaga sedekah saya akan berbuat baik ini, saya akan jaga tauhid saya sampai titik darah penghabisan. Masya Allah, begitu keluar dari masjid belum meninggalkan pintu gerbang, setannya sudah kerja ekstra. Ayo, kata setan, alah, baik saling menyusui orang barbar. Sudah, terus ada lagi. Setan akan terus mempengaruhi sehingga hati ini disebut al-qalb. Sesuatu yang berbolak-balik, ada saat di mana hatinya rasanya tenang, rasanya nyaman, tapi di saat yang bersamaan, tidak lama setelah itu tiba-tiba sudah mulai tidak tenang, sudah mulai tidak nyaman. Masya Allah. Ketika suasana seperti itu, yang mampu memberikan penjagaan kepada kita adalah ilmu yang kita kaji. Tentunya semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ilmu yang kita kaji ini yang akan memberikan penjagaan begitu setan ingin masuk. Kata hatinya, sebentar, istighfar dulu, memohon dulu kekuatan kepada Allah. Sultan berusaha nyerang dari sisi bakhil. Jangan eman-eman itu. Kata hati kecilnya, malaikat memberikan dorongan akhirat terus. Ada kesempatan taklim, malah doanya bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Astagfirullah. Nunggu malah turuannya anaknya ganggu. Pak, mama. Bisa mangkat taklim ya dengan anak orang ganggu. Begitu sampai tempat taklim, bismillahirrahmanirrahim. Tenang, betul Ustaz. Nah, sahih. Masya Allah. Setan akan berusaha terus agar supaya kita ini tidak mendapatkan keberuntungan. Setan ini akan berusaha terus agar kita ini tersesat. Maka diutuslah para nabi, diutuslah para rasul itu untuk menyampaikan Islam, menyampaikan dakwah tauhid agar supaya orang itu lebih kuat dalam menghadapi godaan setan dan lebih memilih takwa, lebih memilih kebaikan, di mana keburukan pada saat itu juga dinampakkan secara luas, secara lebar oleh setan. Laknatullah alaih. Kalau fidin rahimahullah, maka saya betul-betul sampaikan di kesempatan ini sebagai pembukaan, sebagai mukadimah materi yang saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Jadi setan itu betul-betul akan mengganggu kita secara terus-menerus. Berguncangnya hati antara baik dan buruk terus. Astagfirullahaladzim. Tinggal nanti ilmu yang akan menjaga kita lebih dominan mana, fujur atau takwa. Kalau kita pernah singgung sedikit, ada orang punya kesempatan untuk berkata jujur, tapi lebih memilih bohong. Karena siapa? Karena terpengaruh oleh setan.
Ada orang berkesempatan untuk berbuat baik, dia lebih memilih berbuat boleh. Ada kesempatan untuk memberi, dia lebih memilih bakhil. Ada kesempatan untuk menundukkan diri kita di hadapan Allah, tawadhu, tapi dia lebih memilih untuk sombong. Ada kesempatan untuk bisa lebih akrab dengan Allah, dengan amal-amal soleh, dia memilih jauh dari Allah dengan melaksanakan amalan-amalan maksiat. Ketika itu fujurnya lebih kuat, hasilnya seperti itu. Tapi ketika takwa itu lebih kuat, maka ada kesempatan bohong menguntungkan. Ketika sebohong, masya Allah, secara perkiraannya akan mendapatkan untung sekian, tapi dia lebih memilih jujur. Sebagaimana yang terjadi pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab malam hari keluar dari rumahnya, berjalan di pinggir-pinggir rumah para sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau bahasa orang hari ini disebut dengan blusuan. Lewat, Umar bin Khattab diam, berhenti. Kenapa? Mendengar percakapan yang sangat jelas dari seorang anak perempuan dengan ibunya. Kata si ibu, "Dok, bahasa kita, susu yang akan kita jual ini, kalau kita campur sedikit dengan air, maka untung kita akan lebih banyak." Apa jawaban anak perempuannya? "Ibu, kalau susu ini kita campur dengan air, Umar bin Khattab mungkin tidak tahu, para pembeli mungkin tidak tahu, tapi ada zat yang maha tahu, yaitu Allah Rabbul Alamin. Ibu, saya tidak berani mencampur susu ini dengan air walaupun hanya setetes, karena pertanggungjawaban saya adalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Umar bin Khattab itu cepat-cepat pulang pagi harinya, mengumpulkan anak laki-lakinya. Ada Asim, ada Abdullah, ada beberapa anak laki-lakinya yang sudah mulai dewasa. Apa kata Umar bin Khattab? "Nah, siapa di antara kalian yang sudah siap menikah? Saya sudah punya calon. Kalau anak-anak tidak ada yang siap, bapak yang akan mengambil calon itu." Akhirnya ada salah seorang anaknya, namanya Asim, mudah-mudahan saya tidak salah, itu menerima tawaran bapaknya, kemudian dinikahkan dengan anak atau seorang wanita tukang susu tadi, tukang penjual susu tadi, dan mereka hidup berkeluarga. Akhirnya nanti besok lahirlah anak-anak, salah satunya nanti dari keturunan itu Umar bin Abdul Aziz itu lahir. Jadi segala sesuatunya memang sudah ditentukan oleh Allah, tetapi manusia diperintahkan untuk berproses agar manusia tidak tersesat. Allah kirimkan para nabi dan para rasul agar supaya para rasul ini betul-betul menyampaikan Islam, menyampaikan tauhid, sehingga setiap orang yang bertauhid ini mampu menjaga tauhidnya sampai titik darah penghabis. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami betul-betul mengutus pada setiap umat ini seorang rasul. Tugasnya adalah an-ya'budullah, agar supaya umat itu betul-betul memiliki visi dalam hidupnya, beribadah kepada Allah, menjaga tauhid. Jadi kalau tauhid itu kita terjemahkan dalam bahasa
sifatnya ifradullah, mengesahkan Allah dengan seluruh anggota tubuh kita, baik amalnya yang akan lahir nanti amalul qalb, amalnya hati, atau amal dhahir, amalul jawarih, amal anggota badan kita. Para nabi dan para rasul diutus oleh Allah ke muka bumi ini agar supaya membimbing umat untuk bertauhid, membimbing umat untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang benar. Masya Allah. Disitulah Rasulullah mengajarkan tauhid ini kepada sahabat-sahabatnya. Dikenalkan bahwa Allah adalah zat yang esa, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur alam semesta, baik yang di dalam atau di dasar lautan diatur oleh Allah, yang di atas laut diatur oleh Allah, yang di dalam bumi diatur oleh Allah, yang di atas bumi diatur oleh Allah, bahkan yang di udara semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak cukup hanya itu, mulai memahamkan kepada para sahabat bahwa itu semua adalah keyakinan dan dibuktikan dengan anggota tubuh kita untuk betul-betul tunduk patuh hanya kepada Allah. Kalau saya boleh membahasakan dengan kalimat sederhana, tidak cukup kalau seorang hanya punya keyakinan Allah Esa. Tidak cukup kalau seorang itu punya keyakinan Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tidak cukup kalau orang itu punya keyakinan Allah yang mengatur alam semesta. Tidak cukup kalau orang itu punya keyakinan Allah yang mengatur rezeki setiap hamba. Tidak cukup kalau orang yang punya keyakinan bahwa Allah lah yang paling berkuasa atas segala-galanya di seluruh alam ini. Itu harus, tapi itu tidak cukup sebelum seorang hamba tadi tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah tauhid. Tunduk patuh secara mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tauhid. Kalau hanya mengesahkan Allah, kalau hanya mengakui Allah yang menghidupkan, Allah mematikan, Allah mengatur alam semesta, Allah yang mengatur rezeki, Allah yang maha kuasa, iblis pun punya keyakinan yang sama seperti itu. Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Kata iblis ketika dilaknat oleh Allah dan dijanjikan kepada iblis tadi adalah neraka jahanam. Apa kata iblis? Qala rabbi, ya Allah Rabbku. Mohon maaf, saya sampaikan. Iblis pun mengakui kalau Allah itu Rabbnya. Iblis itu mengakui kalimat Rabb itu Allah Esa, Allah yang mengatur segala-galanya di muka bumi. Iblis pun punya keyakinan seperti itu. Tapi kenapa iblis menjadi makhluk yang terlarang? Karena iblis tidak mau tunduk, tidak mau patuh kepada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang hari ini punya keyakinan Allah Esa, tapi tidak mau tunduk kepada Allah, itu nak dulu dengan siapa? Dengan saja. Itu fakta, itu kenyataan. Kalau orang punya keyakinan Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, tapi tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau tunduk kepada perintah Allah, itu ya memiliki sifat sama dengan sifatnya iblis. Allah mengatakan kepada seluruh malaikat pada saat ini dalamnya ada iblis untuk sujud kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis.
Apa wastakbara rumangsa gedhe, sombong, ngengkel kalau bahasa lain, debat. Ya Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, bagaimana aku sujud kepada Adam? Engkau ciptakan Adam itu dari api, sementara engkau ciptakan kami dari balik ya. Engkau ciptakan Adam dari tanah dan engkau ciptakan kami dari api. Alhamdulillah tidak ngatur. Protesnya iblis kepada perintah Allah itu akhirnya iblis menjadi makhluk terkutuk, menjadi makhluk terlaknat. Berarti kalau kita kiaskan, kalau hari ini ada manusia kok memprotes perintahnya Allah, berarti apa? Itu sifatnya iblis laknatullah. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Disitulah para sahabat digembleng oleh Rasulullah untuk bertauhid, mengesahkan Allah, punya keyakinan, diiringi dengan betul-betul tunduk dan patuh kepada perintahnya Allah, mendahulukan Allah dan Rasulnya atas segala proses kehidupan yang mereka alami. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah atas segala hal yang mereka sedang lakukan untuk memenuhi kebutuhan duniawi mereka. Itu yang dididik oleh Rasulullah kepada para sahabat-sahabat. Sehingga sahabat-sahabat mereka lebih mengutamakan urusan mereka dengan Allah daripada urusan mereka dengan manusia. Mereka lebih menomorsatukan kewajibannya kepada Allah daripada kewajibannya kepada manusia. Itu orang bertauhid, dan itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabat. Artinya saya ingin sampaikan di pagi hari ini, kita yang hari ini diberi amanah oleh Allah keluarga. Seorang laki-laki punya istri, maka istrinya adalah keluarganya. Suami dan istri punya anak-anak, maka anak-anak itu adalah keluarganya. Bagaimana menguatkan keluarga bahagia ini? Pondasi tauhid yang kokoh, sehingga mereka tidak akan mundur setapapun ketika mereka disuruh meninggalkan agamanya Allah. Mereka pantang mengalah sedikit pun ketika urusannya dengan agamanya Allah. Mereka akan menjadi orang yang nomor satu, dalam arti menomorsatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa paling gampang real kita bisa praktekkan kalau hari ini seorang sibuk dengan dunianya, dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya, dengan janji-janjinya. Tapi begitu sudah terdengar suara Anda, yang itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipanggil pun khusus hanya orang-orang beriman. Yang dipanggil oleh Allah itu khusus hanya orang-orang beriman. Hayya 'alas shalah. Maka secara otomatis dia akan mulai menghentikan aktivitas duniawi, mulai mengurangi dalam proses meninggalkan pekerjaan.